Di episode kali ini gue bakal bahas motor bergenre cruiser dengan kapasitas mesin 250 cc. Dulu tuh nggak banyak, tapi sekarang banyak banget. Nah, buat kalian yang mulai melirik di segmen motor ini ya, cruiser 250 cc, ada baiknya kalian save video kali ini dan tonton sampai habis. Kenapa? Karena gue bakal bahas semuanya. Sekarang di tahun 2025 ada motor apa aja, mana yang paling oke, plus minusnya motor ini, dan mana yang paling cocok buat di custom. Kita langsung mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoi. Seperti yang tadi gue bilang ya di awal video bahwa gue akan bahas segmen motor, yaitu genrenya cruiser di kelas 250 cc. Flashback dikit ya, mundur ke beberapa tahun belakangan. Sebenarnya awal-awal motor cruiser ini kurang diminati cuy. Karena memang dari looks tampilannya yang pada saat itu ya, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun lalu, motor ini identik dengan bukan jargon sih, sebutan Harley wannabe. Nggak heran, anak-anak muda di tahun itu enggan pakai motor ini gitu kan. Lantas trennya mulai berubah nih cuy. Itu dimulai di tahun 2018-2019an. Dimana pertama kalinya Benelli memasukkan motor dengan varian Benelli Patagonian Eagle. Karena kepanjangan disingkat jadi Benelli PE. Nah yang menarik, motor ini genrenya udah pasti cruiser ya. Suaranya tuh stereo banget. Nah ini yang bikin orang-orang mulai melirik motor bersegmen cruiser. Ternyata pas dipakai oke juga ya. Tercatat dari 2019 sampai 2025 ini, itu sekarang sudah ada 7 jenis motor di kelas cruiser 250 cc. Bayangin aja 7 motor dari berbagai brand yang sekarang udah ikutan main di kelas ini. Jadi memang motor cruiser 250 cc ini belakangan makin diminati cuy. So, jangan skip video ini, ikutin terus videonya buat kalian yang mulai ngelirik motor 2,5 cruiser ini ya, atau ada rencana nanti pengen beli. Di video kali ini gue akan bahas satu-satu semua pemainnya di genre cruiser 250 cc ini. Kita bakal bahas kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan motor mana yang paling kece buat di custom, atau yang paling enak buat harian dan lain-lainnya. Oke, motor pertama ini dari pabrikan Benelli. Tadi juga udah gue sebutin sebenarnya, yaitu Benelli Patagonian Eagle 250 cc. Bisa dibilang motor ini adalah trigger pertama lah genre cruiser 250 cc ini mulai diminati lagi. Spek singkat soal motor ini punya 2 silinder dengan kapasitas mesin 249 cc, SOHC, sudah injeksi, dan mesin itu didinginin pakai oli alias oil cooler. Punya 5 tingkat percepatan dan kapasitas tangkinya sanggup menampung bahan bakar sampai 14 liter cuy. Berat keseluruhan motor ini mencapai 158 kg. Tenaganya diklaim mencapai 17 horsepower dan torsinya sebesar 16 Nm. Untuk paduan lingkar rodanya, bagian roda belakang menggunakan ring 15 dan untuk roda depannya ring 18. Itu dia soal spek singkatnya. Nah, sekarang gue mau bahas plus minusnya dari si Benelli PE ini cuy. Yang pertama, kelebihan dari motor ini adalah harganya. Harganya itu adalah 48.550.000-an. Dibuletin jadi 49 jutaan lah ya. Ini jadi motor cruiser 250 cc yang termurah. Lalu kelebihan yang kedua yang dimiliki sama si Benelli PE ini adalah suaranya yang khas seperti motor besar. Karena dia 2 silinder, suaranya itu stereo banget cuy. Kayak misalnya Harley, itu juga 2 silinder kan ya, V-engine gitu. Tapi suaranya kan dia kayak tapal kuda. Si PE ini suaranya tuh bener-bener stereo banget kayak moge. Bagaimanapun juga suaranya memang harus gue akuin PE ini stereo banget. Tapi itu plusnya. Bagaimana dengan minusnya? Minusnya yang pertama adalah PE ini punya dimensi motor yang kecil. Kalau buat di custom-custom ya, tangkinya kalian copot, joknya kalian lepas, spakbor belakang dilepas, spakbor depan dilepas. Motornya kecil banget cuy. Buat gue yang tinggi badannya mungkin 160-70 kg, itu masih cocok pakai PE yang bodinya udah custom. Tapi buat orang yang tingginya 170 atau 175, beratnya 80, itu udah kelihatan kekecilan cuy. Kelemahannya PE di situ ya. Emang sasisnya dibikin emang kecil. Kelihatan bisa lumayan gede kayak sekarang karena body-bodinya yang dibikin bongsor. Kalau misal kalian mau custom, usahain
cari bengkel yang bisa ngakalin gimana caranya bikin PE ini dengan body custom tetap kelihatan gambot-gambot, biar kelihatan gede gitu, nggak jadi kelihatan kecil. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah mesinnya yang inline. Sebenarnya nggak masalah sih ya mesin inline, ada bagus ada minusnya juga. Cuman secara visual di motor ini 250 cc mesin inline jadinya kurang kelihatan padat gitu di bagian mesinnya. Biasanya orang-orang tuh pengennya kalau mesin 2 silinder dengan gaya cruiser tuh mesinnya pengen kelihatan padat. Ya masih ada beberapa orang yang mindsetnya mesinnya tuh pengennya kayak Harley yang kelihatan padat gitu ya. Dilas. Kerangkengnya. Iya. Nah, hal itu nggak bisa ditemui di motor PE ini karena mesinnya inline, jadi kelihatan kopong-kopong. Terakhir masalah harga, tadi gue udah sebutin ya, harganya itu 48 jutaan ya, kalau dibuletin jadi 49 jutaan. Gimana menurut kalian soal PE ini? By the way, gue juga punya loh PE Patagonia Eagle si Benny yang ini di custom. Yay. Kita masuk ke motor yang kedua, yaitu Keyway V250. Motor ini dibekali dengan mesin 2 silinder SOHC dengan kapasitas mesin tepatnya adalah 249 cc. Sudah menggunakan tipe injeksi dan motor ini punya tingkat percepatan sampai 5 speed. Tenaga motor ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga maksimal di 12,5 kW per 8.500 rpm atau setara dengan 16,7 HP atau horsepower. Sedangkan torsinya mencapai 17 Nm di 5.500 rpm. Motor ini dibekali dengan lingkar roda ring 16 di depan dan ring 16 di belakang. Itu secara spek singkatnya. Tapi langsung aja deh, gue mau bahas plus minusnya. Plusnya dari motor ini, pertama adalah sok depannya di motor ini yang sudah dibekali dengan tipe USD. Dimana kalau dari sisi tampilannya, shock USD ini jadi bisa bikin motor jadi kelihatan lebih padat gitu ya. Dan secara fungsinya juga harusnya shock USD itu lebih stabil dibandingin tipe-tipe yang lebih umum. Misalnya kayak shock breaker teleskopik gitu cuy. Kelebihan lain dari motor ini adalah dimensinya yang panjang. Kalau misalnya kalian ukur, itu motor ini mencapai panjang ya dari depan sampai belakang itu adalah 2200 mm. Jadi secara bentuk motor ini proporsionalnya lumayan oke. Belum oke banget tapi lumayan oke. Dan motor ini punya kelebihan desain bodinya yang menurut gua itu nggak mainstream gitu loh. Kayak motor-motor cruiser yang berkiblat ke motor Amerika itu gitu kan. Desain bodinya kotak-kotak bikin kalian tuh kayak kalau misalnya beli motor ini ya nggak terlalu banyak mau custom bodinya ya. Ini salah satu kelebihannya dari si Keyway cuy. Tapi motor ini juga punya kelemahan cuy. Kelemahan yang pertama setelah gue searching yaitu tenaganya tadi. Tadi udah gue bilang sih ya, tenaganya itu adalah 12 kW atau 16,7 HP. Dimana itu lumayan kecil untuk motor kelas 250 cc. Motor lo Vario borapan berapa? 59. Lu kemana tes dyno berapa? 17,4 ya? 17,4. Ini dia 250 cc, 2 silinder 16,7 bawaan pabrik ya. Sama Vario-nya Axal aja kalah gitu cuy. By the way, Vario Axal 125 ya, yang ini ya. Udah di bore up juga gitu. Jadi ya lumayan. Itu makanya di situ gue masukin dari sisi kelemahannya motor ini. Jadi kalau misalnya kalian mungkin orang yang nggak terlalu concern sama speed, sama tenaga motor, cuman mau dipakai ke warung dan segala macem, ya oke-oke aja. Kelemahan yang kedua, motor ini untuk memindahkan daya dari mesin ke roda belakang itu menggunakan belt. Ya sebenarnya ada plus ada minusnya. Plusnya itu dari belt ini dia nggak berisik gitu ya. Tapi menurut gua karena ekosistemnya di Indonesia ini motor kebanyakan pakai rantai, jadi menurut gue ini sedikit agak punya banyak minusnya. Dimana ya kalau belt itu kalau perawatannya kurang bisa gampang selip, kalau putus di jalan walaupun jarang ya, itu benerinnya susah, spare partnya nggak gampang ditemu dan lain-lain. Jadi itu masuk poin minusnya. Masalah harga, motor ini dibanderol dengan harga 59,8 juta. Dikit lagi menyentuh angka 60 juta cuy. Jadi gimana menurut kalian soal motor yang satu ini? Worth it nggak? Tulis di komen ya. Kita masuk ke motor yang ketiga cuy. Ini kayaknya paling muda juga ya. Sebenarnya brandnya paling belakangan. Baru ada launching kayaknya brandnya di tahun 2025 ini. Tapi sebenarnya brand ini di negara asalnya itu udah gede banget. Bahkan termasuk yang terbesar yang ada sekarang. Dengar-dengar sih pabrikannya di sana juga sampai sudah memproduksi motor Harley Davidson. Tapi nggak tahu ya, mungkin cuma perakitan atau satu dan lain-lain, tapi nggak tahu. Tapi emang benar-benar di company profile gue lihat kemarin tuh dia udah sampai ngebangun Harley Davidson dan beberapa brand yang punya nama sebenarnya. Ya, motornya adalah SRV 250 dari KJ Motor.
Motor ini dibekali dengan mesin 2 silinder 4 valve SOHC. Untuk ngedinginin mesinnya, motor ini udah dibekali dengan radiator alias berpendingin air. Kapasitas pas motor ini adalah 249 cc. Sudah injeksi dan memiliki 6 tingkat percepatan. Tinggi joknya itu mencapai 700 mm dan berat motor ini secara keseluruhan adalah 167 kg. Nah, kalau kalian lihat tangkinya itu bisa menampung bahan bakar sebanyak 13,5 liter. Yang menarik di motor ini adalah satu-satunya motor cruiser dengan kapasitas mesin 250 cc matic. Jadi nggak pakai oper gigi dan dia cuman main sendirian. Bahkan di luar kelasnya ya, di luar kelas cruiser 250 cc, kayaknya dia juga satu-satunya sih. Ya walaupun maticnya nggak bisa disamain dengan motor Matic CVT karena transmisinya berbeda. Kalau Matic CVT kan dia kayak nggak ada perpindahan gigi ya. Nah kalau ini dia tetap ada gearboxnya, cuman dia dibikin manual, jadi kayak pindah secara otomatis, pindah sendiri gitu cuy. Power mesinnya diklaim bisa mengeluarkan tenaga 20,5 kW di 9000 RPM atau itu setara dengan 27,4 horsepower. Torsinya itu mencapai 23,5 Nm di 8000 RPM. Motor ini dibekali dengan roda ring 16 di depan dan ring 15 di belakang. Gokil. Motor Matic gaya cruiser. Ini gampang banget sih ya. Tinggal naik gas doang beres gitu cuy. Tapi tahan dulu, bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Tapi pertama gue bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari motor ini yang pertama adalah transmisinya yang otomatis. Tadi udah gue mention ya. Yang kedua adalah motor ini juga dibekali dengan kaki-kaki yang cukup oke menurut gue. Pertama, sok depannya itu udah tipe upside down, bikin motor ini kelihatan jadi lebih kekar. Yang kedua, model velgnya itu netral gitu cuy. Kalau kalian mau custom motor ini jadi lebih bergaya ke Amerika-Amerikaan gitu, masih bisa pakai velg standar. Dan velg standar juga dicolok pakai ban yang ukurannya lumayan besar. Ini salah satu motor yang pernah gue custom di SRV 2.5. Ini velg dan bannya masih pakai standar. Cuman ganti spakbor belakang sama spakbor depan. Ukuran dimensi bannya itu masih cukup besar lah untuk proporsional dimensi semotornya gitu cuy. Tapi biarpun begitu, motornya juga punya kelemahan. Pertama, kelemahan yang dimiliki SRV 2.5 adalah dimensinya yang kecil. Termasuk kecil ya. Mungkin bisa dibilang 11-12 sama Benelli PE yang punya dimensi juga kecil. Dari awal, marketing mereka itu memang menunjukkan bahwa motor ini diperuntukkan untuk cewek. Walaupun cowok ya juga sah-sah aja sih sebenarnya pakai motor ini karena Matic nggak pengen ribet gitu kan, ya aman-aman aja gitu. Kelemahan kedua adalah velg belakangnya yang ring 15. Kenapa gue bilang kelemahan ya? Sebenarnya kan tadi lu bilang nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak masalah sih ring 15. Cuma masalahnya kalau kalian ngerasa kurang puas atau kurang gede dengan ban standarnya yang belakang gitu ya, pilihan ban di velg ring 15 itu jarang banget. Bukan jarang lagi, jarang banget cuy gitu. Kalaupun ada, itu biasanya ukurannya nggak lengkap gitu. Nggak semua pabrikan atau brand pabrikan ban gitu yang bikin. Cuma beberapa brand pabrikan luar aja yang bikin. Dan itu udah pasti harganya mahal. Itulah kelemahannya. Lantas, Bang, berapa harga motor ini? Ya, SRV 2.5 ini dibanderol dengan harga 59.909. Pokoknya kurang 10.000 itu 60 juta. Kita buletin aja ini 60 juta. Gimana menurut kalian tuh? Motor 60 juta tapi Matic. Kayak tampilannya kayak gini. Yes or no? Tulis di komen ya. Kita masuk ke motor selanjutnya. Motor keempat pilihannya adalah SM Sport dengan varian V16 cuy. Motor ini sudah dibekali dengan mesin 2 silinder berpendingin udara dengan kapasitas lebih tepatnya adalah 249 cc. Motor ini punya 5 tingkat percepatan, sudah injeksi juga, dan motornya, kalau kalian lihat ini tampilan yang klasik, sebenarnya punya jok yang tingginya 680 cm. Berat motor ini mencapai 178 kg dengan kapasitas tangki yang mampu menampung bahan bakar sebanyak 17 liter. Power motor ini sanggup mengeluarkan tenaga 14,5 kW di 8000 rpm atau setara dengan 19,4 horsepower. Sedangkan torsinya mencapai 18,5 Nm per 8000 rpm. Motor ini dibekali dengan kombinasi roda ring 18 di depan dan ring 15 di belakang. Tapi gue akan bahas pertama plusnya dulu dari motor ini cuy. Motor ini bisa dibilang punya kelebihan V-engine-nya yang kelihatan banget gitu cuy. Kalau dari yang kompetitor yang sebelum-sebelumnya yang gue bahas ya, itu V-engine juga gitu kan. Kayak misalnya si SRV juga V-engine. Coba V-engine-nya itu malu-malu gitu kelihatannya. Tapi kalau di V16 ini V-engine-nya kelihatan banget. Mesinnya bentuknya juga lumayan klasik. Nggak terlalu yang
modern-modern gimana, masih ada sirip-siripnya gitu. Jadi kalau misal kalian pengen tampilan motor dengan mesin V-engine yang padat, V16 ini bisa jadi bahan pilihan yang patut kalian pertimbangkan. Selain itu, dimensi motor ini juga menurut gua oke banget ya. Bahkan bisa gua bilang paling oke dari kompetitor-kompetitor. Dimensinya cukup lah. Nggak kegedean, nggak kekecilan. Kalau misalnya bodi standarnya kalian lepas, ganti dengan bodi custom, bahkan dengan ukuran tangki yang lebih kecil, biar kelihatan lebih rebel gitu ya, itu masih tetap oke. Motor ini jadi nggak kelihatan kekecilan. Karena apa? Karena ketolong dengan mesinnya, dimensi mesinnya yang menurut gue cukup besar, dan sasisnya juga yang cukup panjang dan cukup lebar gitu. Jadi masih oke banget buat di custom ataupun kondisi standar. Kelemahannya yaitu masalah harga. Ya, motor ini adalah varian yang harganya itu start dibanderol dengan batas 60 juta. Lebih tepatnya adalah 61.900.000. Bahkan kalau dibuletin jadi 62 juta gitu cuy ya. Gimana? Udah nyentuh angka di atas 60 juta? Apakah menurut kalian V16 ini worth it untuk dibeli atau enggak? Tulis di komen. Kita masuk ke motor yang kedua. Ini ada... Oh, kedua. Ketiga ya? Kelima ya? Kita masuk ke motor yang kelima. Ini ada pabrikan dari CF Moto dengan varian motornya 250 CLC. Motor ini dibekali dengan mesin 1 silinder berpendingin radiator dengan kapasitas mesin tepatnya adalah 249 cc. Motor ini sudah dibekali dengan teknologi pengereman ABS dan CBS. Tinggi joknya yaitu mencapai 290 mm. Tangkinya bisa diisi bensin sebanyak 13,5 liter. Berat kotor motor ini mencapai 165 kg. Dan kalau gue lihat speknya, motor ini udah dibekali dengan sistem TCS. TCS tuh Traction Control System kali ya. Jadi ya lumayan oke juga nih teknologinya. Mesinnya sanggup mengeluarkan tenaga sampai 18,5 kW per 9.800 RPM atau setara dengan 24,8 HP. Sedangkan torsinya ini mencapai 20,5 Nm per 7.000 RPM. Motor ini dibekali dengan lingkar velg depan dan belakang itu 16-16 atau 16 inci depan dan belakang sama gitu cuy ya. Kita mulai dari plusnya dulu nih cuy ya. Kalau kalian lihat secara modelnya itu aliran modern klasik gitu cuy ya. Tangkinya tuh kayak motor-motor ya Inggrisan, bulat-bulat gitu ya. Terus bagian belakangnya juga bober banget gitu cuy ya. Secara model ini emang cocok buat orang-orang yang udah matang. Secara sitting posture juga udah nyaman. Kaki-kakinya itu udah nice dream banget. Velgnya kelihatan modern, tapi kalau mau di custom arah agak-agak retro, motornya masih aman. Dan ring velgnya juga 16-16. Pilihan bannya banyak banget. Kalau misalnya kalian mau pakai ring 16 dengan model ban salur kayak gini, itu ada yang jual. Tapi motor ini punya kelemahan cuy. Kalau kalian perhatiin sebenarnya tadi udah gue sebutin. Kelemahannya adalah bukan kelemahan sih ya, kekurangan lah menurut gua, yaitu adalah mesinnya yang cuman 1 silinder. Bayangin yang lain tuh udah pada 2 silinder, Pak. Dia masih 1 silinder 250 cc gitu kan. Jadi ya secara bentuk mesinnya jadi bisa dibilang lebih kecil daripada kompetitor-kompetitornya gitu. Walaupun kalau kalian lihat motornya itu sebenarnya padat-padat aja. Yang kedua, ini kayak efek bola salju gitu ya. Karena mesinnya 1 silinder, suaranya jadi nggak terlalu stereo kalau dibanding dengan kompetitor. Ya, suara 1 silinder motor 2,5 ya mungkin kayak Thunder 250 kayak gitu-gitu ya. Jadi ya kalau buat kalian yang nggak pentingin suara ya ini bisa jadi referensi gitu kan, motornya bisa jadi pilihan kalian juga. Tapi kalau misalnya suara jadi concern kalian, skip. Langsung motor nih, skip ya. Terakhir masalah harga, motor ini dibanderol dengan harga Rp66.200.000 atau 66 ya 500.000 lah, atau ya digenapin jadi 67 jutaan. Gimana? Mahal nggak? Kita masuk ke motor yang ke-6. Gini dong berarti. Tadi gue gini. Motor yang ke-6. Ini ada W-Moto Morbius 250 cc. Motor ini dibekali mesin 2 silinder 4 valve DOHC. Mesinnya udah didinginin pakai radiator. Punya 6 tingkat percepatan dan berat motor ini mencapai 183 kg. Tinggi joknya cukup rendah, yaitu 70 cm aja. Nah, dengan semua paduan mesin tersebut, motor ini sanggup menyemburkan tenaga 20,5 kW per 9.000 RPM atau setara dengan 27,4 horsepower. Sedangkan torsinya mencapai 20 Nm
per 8.000 RPM. Motor ini dibekali lingkar velg yang depan itu ring 16 dan yang belakang itu ring 15. Langsung aja gua paralelin untuk plus minus dari motor ini. Yang pertama plusnya dulu nih cuy. Plusnya adalah, ini yang paling gue suka ya, motor ini bagian fork depannya udah dibekali dengan sistem suspensi USD. Udah gue nggak perlu jelasin lagi, di kompetitor, di motor-motor sebelumnya juga udah gue jelasin ya bahwa USD ini bikin motor kelihatan lebih padat dan otomatis jadi lebih stabil juga harusnya dibandingin dengan tipe shock yang lebih umum. Lalu kelebihan yang kedua, dimensi motor ini menurut gue cukup oke. Kalau misal kalian kan custom bodinya itu nggak kelihatan jadi kecil gitu motornya ya. Dimensinya oke banget buat kalian yang punya tinggi badan 170 cm. Ke bawah itu masih yahut banget motor ini. Nggak kelihatan kebanting gitu motornya cuy. Tapi motor ini punya kelemahan. Pertama, menurut gue kelemahannya adalah di velg belakangnya yang ring 15. Jadi pilihan bannya sedikit. Yang kedua, model velgnya itu nggak aman banget sih menurut gue. Udah mati gini, kalau misalnya kalian mau custom motornya gitu ke arah yang lebih modern, nah velgnya udah mulai kelihatan nggak cocok. Tapi kalau ke arah vintage, ya sama nggak cocok juga gitu. Jadi ya emang velg standarnya itu gimana ya, terlalu berkesan gitu. Modelnya itu terlalu menonjol gitu ya. Jadi ya harus ada effort untuk nge-custom bagian velgnya lagi. Paling nggak ya dirubah ke konsep jari-jari yang lebih aman juga. Terakhir masalah harga di motor ini, Morbius 250cc itu dibanderol dengan harga 66 juta, 9. Jadi kalau dibuletin itu hampir 67 juta. Ya, kurang lebih segitulah ya. Gimana menurut kalian soal Morbius ini dengan harga 67 juta? Tulis di kolom komen. Yang terakhir, motor ketujuh adalah dari pabrikan, gue bingung sih sebenarnya pabrikan mana ya? Benelli bukan, Kiwi bukan juga, tapi masih satu payung mungkin. Udah langsung aja. Ini dia benda Napoleon Bob 250. Yoyoy. Motor ini dibekali mesin 2 silinder dengan 8 valve. Sudah berpendingin air alias radiator dengan kapasitas tepat mesinnya adalah 249 cc. Tinggi joknya mencapai 748 mm dari tanah, sedangkan berat motor ya itu mencapai 182 kg. Tangkinya memang agak kecil ya kalau kalian lihat, dan sanggup menampung bensin itu sebanyak 9,5 liter. Tenaga yang dikeluarkan dari motor ini bisa mencapai 19 kW per 9.000 rpm atau setara dengan 25,4 horsepower. Sedangkan torsinya mencapai 25 Nm per 5.500. Motor ini dibekali lingkar roda ring 18 depan dan ring 18 di belakang. Jadi sama gitu cuy ya. Nah, langsung aja nih gue mau bahas plus minusnya. Pertama, plusnya motor ini adalah modelnya yang nyentrik. Modelnya ini kalau misalnya kalian lihat ya, itu agak berbeda sebenarnya dari yang cruiser-cruiser kebanyakan. Sebenarnya motor si Napoleon Bob ini masuknya ke genre board tracker. Cuman di Indonesia ya dia doang yang main gitu kan. Jadi ya gue agak bingung nih masukin yang mana. Akhirnya ya udah gue masukin di sini. Jadi modelnya yang menurut gue agak nyentrik dengan proporsional yang menurut gue paling oke di motornya. Ini jadi salah satu poin plus yang gue kasih ke motor ini. Ditambah ada satu lagi nih, model forknya yang unik banget cuy. Ini kalau buat kalian yang mentingin tampilan udah pasti motor ini juaranya deh ya. Karena mulai dari bentuknya proporsionalnya dapet, mesinnya padat walaupun kecil, shock depannya juga apaan tuh gitu kan kalau lagi di jalan gitu. Buset, motor apaan udah custom nih ya. Tapi bukan berarti motor ini nggak punya kekurangan cuy. Motor ini juga punya kekurangan dan menurut gue ini cukup krusial juga kekurangannya ya. Pertama, motor ini mahal. Yap, gue harus buka duluan nih. Motor ini adalah motor 250cc di kelasnya yang harganya nyampe 80 juta. Bayangin ya, motornya 80 juta. Itu kelemahan ya, walaupun relatif ya kalau kita ngomongin duit ya. Kalau misalnya kalian punya duit beli 80 juta murah, siapa tahu kalian sultan ya. Ya emang salah gue juga sih. Tapi buat gue ya ini lumayan mahal sih ya guys sebenarnya ya. Dibandingin kompetitornya. Kelemahannya yang kedua yaitu posisi duduknya yang kayak anjing. Naik anjing juga enak. Sumpah, nggak enak banget. Tapi balik lagi, ini preferensi masing-masing. Buat gua, dengan tinggi badan gua 160, full stepnya di depan. Ya kan, bayangin tuh. Udah gitu, setangnya
ya pasti di depan dong, nggak mungkin di belakang. Cuman dia setangnya itu rendah gitu. Jadi kayak, aduh gila, bad dream banget sih pokoknya naik motor itu. Yang berikutnya minusnya adalah handlingnya. Karena kalau kalian lihat, ini sebenarnya konsekuensi dari tampilan sok depan yang menurut gua kece banget ya. Jadinya suspensinya itu jadi kayak ada tambahan-tambahan besi yang bikin suspensinya itu atau bagian depannya jadi berat kalau dibelokin. Nah, efeknya ke handlingnya jadi agak aneh. Di depan ada tikungan yang cukup patah, gua mau belok coba ini ya. Iya, belok ke kanan. Wah, ternyata berat cuy ya. Dibilang gak enak sih enggak, cuman jadi agak aneh aja. Buat yang pengendara baru gitu ya, yang biasanya naik motor metik atau naik motor bebek, pindah ke motor ini kayaknya sih bakal kesulitan. Tapi kalau misalnya kalian hobi dan udah biasa bawa motor gede, misalnya di atas 600 cc, harusnya fine-fine aja, walaupun kalian juga pasti bakal ngeluh. Nggak enak stang depannya gitu kan. Tapi bukan berarti motor ini jelek. Jujur, gue pun tertarik sama motor ini dan kemarin gue putusin untuk SPK motor ini. Ya, sisi-sisi minusnya yang tadi gue sebutin tinggal di custom aja. Beres kan? Segmen terakhir ini gue pengen coba ambil kesimpulannya cuy dengan beberapa kategori. Langsung aja ya, kategori yang pertama. Kalau misalnya kalian pengen pilih motor yang dari tenaganya paling besar, itu kalian bisa pilih Morbius 250 dan SRV 250. Karena dia punya tenaga 27,4 horsepower. Lalu kalau misalnya kalian pengen nyari bang, motor yang paling ngejambak, itu berarti torsinya yang paling gede. Itu kalian bisa pilih Napoleon Bob 250 karena torsinya paling gede ada di angka 25 Nm. Walaupun jujur ya, waktu itu gua tes motornya kayaknya nggak ngejambak-jambak amat deh. Yang ini nih, tarikan bawahnya lumayan lemot ternyata untuk ketika gue bucek gasnya itu lumayan lemot dan feel-nya itu kayak naik motor Suzuki Thunder 125 yang pakai karbu vakum atau motor-motor yang pakai karbu vakum, tapi bukan motor metik, motor batangan gitu ya. Jadi begitu dibuka dia jadi kayak lemot. Bukannya nggak bertenaga, tetap bertenaga, cuman kayak sopan aja gitu nariknya. Masuk ke poin berikut ya, misalnya bang, motor yang dimensi bodinya atau dimensi keseluruhan motor itu paling gede yang mana bang? Karena gue pengen motor gue nanti kelihatan gede gitu kan, kelihatan kayak ya gitu deh motor-motor Amerika gitu kan. Nah, kalian pertama bisa pilih Napoleon Bob 250 karena Napoleon Bob ini punya dimensi panjang bodi mencapai 2333 mm. Tapi walaupun bodinya panjang, si Bob ini bodinya tuh ramping karena dia genrenya kan agak-agak board tracker gitu ya. Nah, kalau kalian pengen yang panjang tapi juga cukup lebar, kelihatan dimensinya gede, kalian bisa pilih V16 karena dia punya panjang motor itu dari bukan wheelbase ya, tapi panjang motornya itu adalah 2300 mm. Menjadikan V16 adalah motor yang paling panjang di kelasnya. Nah, sekarang ada lagi kalau misalnya kalian pengen, bang, motor yang handlingnya paling enak deh. Gue soalnya baru naik kelas nih, gue pengen motornya yang enteng, dibawa nikung-nikung tuh nggak berat dan segala macem bisa nyelip-nyelip. Nah, pilihannya jatuh kepada Benelli Patagonian Eagle 250 cc atau Benelli PE. Karena motor ini beratnya cuma 158 kg. Motor ini yang terenteng di kelasnya cuy. Lalu kalau misalnya kalian nanya lagi, bang, motor mana yang apa sih namanya value of money? Value for money apa value of money sih? Ya pokoknya yang itulah ya, yang nilainya yang paling oke gitu bang, yang value-nya paling oke. Ini udah mulai saran yang pendapat gue sih ya, ini udah masuk ke bukan data lagi yang ngomong, tapi ini udah pendapat gue. Yang menurut gue paling value-nya paling oke adalah SRV 250. Kenapa? Karena harganya yang 60 juta, ini gue buletin 60 juta, walaupun harganya itu masih 59,9, tapi gue buletin 60 juta, kalian bisa dapetin motor cruiser 250 cc yang matic, di mana kompetitornya nggak ada yang punya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi value-nya menurut gue yang paling oke ini adalah SRV. Terakhir, motor yang tampilannya paling oke bang, yang mana? Itu sih udah di luar ranah gue. Balik lagi, itu ke selera masing-masing. Dari 7 motor itu, kalau misalnya kalian dikasih duit, kalian bakal pilih yang mana? Tulis aja langsung di kolom komen. Gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tadi gue bilang save, karena kalian bisa ngeliat lagi nanti video-videonya untuk membanding-bandingin gitu kan. Siapa tahu kalian berminat sama motor cruiser 250 cc. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian, like juga, dan jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.